warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, 4 AMPB yang beranggotakan Kenia Dwita Rahmani, Nita Ayu Trisnawati, dan saya sendiri Ranti Radinda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan pengusaha kedai kopi Cenghar. Nah, di sini saya membacakan dulu profil perusahaannya. Nama perusahaan Cenghar Kopi, pendiri perusahaan Ridwan Sujatmiko, Heru Sudibyo, dan Hikmat. Bidang usahanya kafe dan resto, tahun berdirinya 2015, moto Pedo Tursalse, website cengharkopi.com. Nah, interview project ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, waktu 14.30 sampai 15.10 WIB, tempat di Cenghar Kopi Pesantren, Jalan Pesantren nomor 14, Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40513. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu mengenai alasan kami mewawancarai kedai kopi Cenghar ini. Yang pertama karena maraknya bisnis kedai kopi. Nah, para pengusaha saat ini sangat tertarik di bidang kopi, baik di Cimahi, di Bandung maupun di kota-kota lainnya. Nah, kedai kopi yang kedua ini, kedai kopi Cenghar merupakan trendsetter kedai kopi di Cimahi. Lalu yang ketiga, Cenghar Kopi memiliki beberapa cabang, yaitu 4 cabang. Dan Cenghar Kopi ini sudah berdiri selama 5 tahun. Nah, dari interview yang dilakukan kami ini, apa saja sih pelajaran yang bisa kami ambil dari wawancara tersebut? Nah, yang pertama, kami melihat dulu dari awal merintis Cenghar Kopi pada tahun 2015 sudah memiliki modal awal 9 juta, lalu saat ini sudah omsetnya 40 juta per outlet per minggu, yang mana outletnya itu ada 4. Nah, saat ini Cenghar Kopi sudah menjadi part of Perhutanan Nasional atau Pesona Mart, yang mana Pesona Mart ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Nah, pada saat awal merintis ini sudah banyak kendala-kendala seperti situasi yang pasang surut, baik faktor internal maupun eksternal. Situasi pasang surut yang mana pendapatan yang kurang menentu, yang pada saat awal merintis, dan faktor eksternal lainnya itu seperti banyaknya pesaing-pesaing lain, kedai kopi yang lainnya yang baru merintis. Nah, dari sini kami belajar bahwa untuk usaha kami ini kami tidak apa-apa untuk gagal, bahwa sukses itu belajar dari kegagalan terlebih dahulu. Lalu kami belajar juga dari pada saat para pendiri belajar menjadi pengusaha. Awal mula belajar menjadi pengusaha itu pada saat itu tahun 2015, kondisi perkopian yang di Indonesia itu peringkatnya menurun. Lalu para pendirinya itu membuka usaha kedai kopi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di kalangan petani, lalu mengumpulkan kopi-kopi dari petani di Jawa Barat yang berasal dari Pengalengan, Gunung Halu, Rongga, Manglayang, Cipada, dengan syarat kualitas kopinya itu harus terjaga dengan harga yang tidak rendah. Nah, dari sini kami belajar bahwa untuk menjadi pengusaha itu bisa mendapatkan ide dari mana saja. Nah, ide suatu bisnis ini bisa datang dari mana saja. Salah satunya melihat fenomena yang sedang terjadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Nita Ayu Trisnawati. Saya Nita Trisna, saya akan melanjutkan materi presentasi interview project poin 2.3, yaitu keterampilan yang harus dimiliki entrepreneur. Setelah kelompok kami mewawancarai seorang wirausaha kedai kopi Cenghar, Bapak Heru Sudibyo, beliau mengatakan bahwa poin penting yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur adalah jujur, di mana kita bisa jujur terhadap partner, terhadap orang lain, dan terutama terhadap customer. Dari kejujuran tersebut, maka akan timbul rasa kepercayaan dari customer dan dari partner yang akan mendukung usaha kita untuk bisa lebih maju lagi. Jika berbicara tentang kreativitas, tentang inovatif, tentang strategi marketing yang baik, hal itu bisa dilatih dan dikembangkan seiring dengan berjalannya usaha kita. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana belajar dan kunci menjadi wirausahawan yang berhasil. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah memiliki tim yang solid dan mengerti serta toleransi satu sama lain. Nah, jika kita sudah memiliki tim yang solid dan menyokong satu sama lain, hal tersebut adalah awal
dari kunci keberhasilan suatu usaha. Yang kedua adalah mempunyai visi misi dan tujuan yang sama serta kerja sama tim yang kuat. Menurut Bapak Heru sendiri, visi misi adalah landasan, adalah pondasi untuk berhasilnya suatu usaha. Jadi suatu usaha dinilai berhasil atau tidaknya dilihat kembali dari visi misi yang sudah dibangun sejak awal serta tujuan yang ingin dicapai oleh wirausahawan tersebut. Yang ketiga yaitu kunci kesuksesan ialah ketika bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jadi maksudnya di sini adalah bisnis kita menghasilkan produk yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat luas. Nah, jika hal tersebut sudah berhasil, maka profit, keuntungan pun akan mengikuti seiring dengan berjalannya usaha. Dan yang terakhir yaitu usaha yang dibangun tidak menimbulkan kontroversi. Maksudnya di sini adalah ketika kita membangun usaha, kita perlu memperhatikan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai dari masyarakat agar bisnis yang kita bangun, bisnis yang kita kembangkan tidak bertentangan dan tidak menjadi masalah serta bisa didukung oleh masyarakat secara luas. Hal yang dapat diambil setelah melakukan wawancara ini adalah bahwa berbisnis itu harus jujur. Hal itu merupakan kunci keutamaan agar kita bisa mendapatkan kepercayaan dari customer. Menurut saya sendiri, Bapak Heru merupakan sosok yang menginspirasi. Beliau berkata bahwa kita perlu melihat ke bawah, kepada orang-orang yang telah gagal, agar kita dapat mengambil pelajaran dan pengalaman agar tidak menjadi demikian. Jika kita hanya melihat ke atas kepada orang-orang yang sukses, kita hanya akan mendapatkan mimpi-mimpi saja. Karena pada dasarnya orang yang sukses merupakan orang yang berkali-kali bangkit dari kegagalan. Hal itu selaras dengan sebuah kutipan bahwa orang yang sukses bukanlah orang yang pintar, namun orang yang sukses adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kenia Dwi Tarhamani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan hasil interview yang telah kami lakukan bersama dengan Pak Heru, pemilik Kopi Cenghar. Kami telah menanyakan terkait dengan bagaimana Pak Heru ini mampu membangun jaringan sosial dan bisnis. Menurut Pak Heru, relasi ini sangat penting dan relasi ini diibaratkan orang yang bisa menyokong baik secara material maupun non-material. Nah, relasi ini sangat penting untuk menjawab berbagai permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh akademisi maupun dunia manajemen, karena relasi ini sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Untuk membangun sebuah relasi, hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan atau pebisnis, menurut Pak Heru adalah sikap ramah dan juga terbuka terhadap orang lain. Dengan adanya sikap ramah dan juga terbuka terhadap orang lain, maka orang lain pun akan bersikap sama terhadap kita. Dan inilah yang mampu membantu bisnis kita di masa depan, menurut Pak Heru. Jadi relasi ini sangat penting, dan untuk membangun relasi, hal yang harus kita miliki adalah sikap ramah dan juga terbuka terhadap orang lain. Maka bisnis pun akan terbantu atau akan terbangun dengan baik dengan adanya sebuah relasi. Selanjutnya, bagaimana Kopi Cenghar mendapatkan permodalan? Sebelum mendapatkan permodalan, hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, menurut Pak Heru, hal yang terpenting adalah kita harus memiliki sebuah karakter jujur. Dimulai dari kejujuran. Inilah kita mampu mendapatkan banyak relasi dan juga kita mampu berkenalan dengan banyak orang, dan orang lain pun bisa percaya dengan kita, dan sehingga dari kepercayaan itu, dari kejujuran, kepercayaan, dan juga relasi, maka menurut Pak Heru modal itu akan datang dengan sendirinya. Jadi sebelum mendapatkan permodalan, hal yang harus kita bangun adalah karakter yang ada di dalam diri kita, sehingga orang lain pun akan percaya dan juga mampu memberikan investasi atau modal kepada kita. Dan dapat diketahui bahwa Kopi Cenghar sendiri pada awalnya memiliki modal hanya 9 juta, dan itu berkembang pesat setelah 5 tahun berjalan. Akhirnya Kopi Cenghar mampu menghasilkan omset 1,9 miliar dan mampu menghasilkan omset 40 juta per gerai dalam 1 minggu. Itu
suatu hasil yang luar biasa dan juga dibangun dari sebuah kejujuran dan juga relasi. Jadi jujur dan relasi ini sangat berkaitan erat sebelum kita mampu mendapatkan modal. Hal yang dapat saya ambil setelah melakukan wawancara bersama dengan Pak Heru adalah untuk membangun sebuah bisnis, kita harus memulainya dari menemukan beberapa solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, hal yang terpenting adalah niat kita harus bermanfaat untuk orang lain. Dan selain itu, kita juga harus memiliki karakter jujur. Dari karakter jujur itulah maka kita mampu membangun relasi yang baik dan bisnis pun akan berjalan dengan lancar dan juga sukses. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.